Manusia melakukan aktivitas untuk kelangsungan hidupnya, mulai dari makan, minum, mencuci, dan bekerja merupakan beberapa contoh dari aktivitas. Setiap aktivitas manusia akan menghasilkan sisa-sisa tertentu. Salah satu sisa-sisa dari aktivitas manusia adalah sampah. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses atau barang yang berasal dari kegiatan manusia yang tidak lagi digunakan. Apakah kalian mengetahui bahwasannya Indonesia tercatat dalam negara kedua penyumbang sampah plastik terbesar di dunia? Tentu hal itu bukanlah prestasi yang harus dibanggakan ya. Tercatat bahwa Indonesia menghasilkan sampah plastik sebanyak 67,8 juta ton atau terdapat 185.753 ton sampah setiap harinya yang dihasilkan oleh 270 juta penduduk Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 37,3% sampah di Indonesia berasal dari aktivitas rumah tangga, 16,4% dari pasar tradisional, 15,9% berasal dari kawasan industri, dan 14,6% sampah berasal dari sumber lainnya. Sampah juga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak liputan yang akan dijelaskan oleh teman-teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Irgi Farja Chandra, Yafis Arya Dharma, Amalia Zahra, dan Tiara Fitriani. Nah, kami berasal dari kelas 4A dengan mata kuliah Hukum Lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Siti Khadijah Pulungan SHMKN. Nah, tujuan kami di sini adalah untuk melihat permasalahan lingkungan yang ada di TPS Perumnas Mandala, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Tanpa berlama-lama lagi, yuk simak liputan dari kelompok kami. Nah, kali ini saya sedang berada di tempat pembuangan sampah yang berada di Perumnas Mandala, Kecamatan Medan Denai. Kalau bisa kalian lihat bahwasannya di belakang saya terdapat tumpukan-tumpukan sampah yang menggunung. Sampah-sampah ini menyebabkan bau-bau yang tidak sedap untuk masyarakat sekitar, khususnya saya. Saya melaporkan di sini sudah mencium bau-bau yang tidak enak, bahkan bercampur-campur. Ada yang plastik, ada yang kain, dan lain sebagainya yang sudah basah, sehingga menyebabkan bau-bau yang tidak sedap. Oleh karena itu, coba bisa kalian lihat bahwasannya banyak barang-barang yang sudah terbuang, seperti botol, gelas cup, dan masih banyak lagi. Bahkan ada karpet yang sudah tidak terpakai, bahkan ban. Hal inilah yang membuat bau-bau yang tidak sedap yang bisa membahayakan bagi kesehatan. Mungkin ada salah satu teman saya yang akan menjelaskan tentang perbedaan antara organik dan anorganik. Baiklah, terima kasih kepada Irgi yang sudah sedikit menjelaskan mengenai TPS ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih sedikit untuk sampah-sampah yang ada di TPS Perumnas Mandala ini. Di mana seperti kita lihat bahwasanya di TPS ini sudah banyak yaitu sampah organik, anorganik, dan B3, di mana sampah organik ini berupa sayur-sayuran, buah-buahan yang sudah membusuk dan sisa-sisa nasi. Sedangkan sampah yang anorganik itu dia berupa plastik, karet, seperti karet ban ini, kaca, dan seperti kaca ini. Dan selanjutnya itu sampah B3, di mana sampah B3 ini terdapat sisa-sisa seperti ini, botol baygon, sisa botol obat, dan sisa botol hand body. Nah, jadi di sini terlebih saya mengetahui mengenai TPS ini, dia itu lebih kebanyakan pada sampah anorganik, di mana sampah-sampah yang ada di sini itu adalah sampah plastik dan sampah-sampah botol. Sudah cukup, sekian dari pemaparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya sedang berada di salah satu tempat pembuangan sampah yang berada di daerah Perumnas Mandala, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Bisa kawan-kawan lihat di belakang saya terdapat tumpukan atau gunungan sampah yang menggunung, yang terdiri dari plastik, bahkan ada daun-daunan yang sudah membusuk sehingga mengeluarkan aroma-aroma yang mungkin memang kurang enak di hidung atau buat
bau seperti itu. Kemudian di belakang saya juga terdapat bapak-bapak atau ibu-ibu yang sedang mencari sebuah botol-botol yang nantinya akan didaur ulang atau akan dijadikan sebuah uang atau nilai ekonomis. Nah, bisa kita lihat di belakang saya kemungkinan ada bulldozer yang dimana nantinya bulldozer ini akan mengangkut sampah ke dalam truk yang akan dikirimkan ke daerah Pasar 3. Dan insya Allah juga pada saat mewawancarai seorang kepala terminal, beliau bilang bahwasanya pada saat bulan Ramadan nanti sampah-sampah yang ada di belakang saya ini harus segera dikosongkan atau harus dibawa ke Pasar 3 secepatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akan kembalikan ke teman saya. Terima kasih. Kali ini saya bersama Pak Harahap selaku koordinator lapangan Terminal Mandala. Baik Pak, di sini kami akan bertanya kepada Bapak tentang sudah dari kapan Bapak mengetahui bahwa di daerah ini dijadikan TPS? Oh, begini. Ini saya di sini ditugaskan udah hampir 3 tahun kurang lebih selaku koordinator Terminal Mandala. Kebetulan terminal ini berdampingan dengan TPS, artinya pembuangan tempat sampah di Perbasa Mandala, Kecamatan Pertut Sungai Tua. Cuma ini mengenai tempat sampah ini sebenarnya udah lama ini, udah hampir kurang lebih 20 tahun lebih di tempat sampah ini. Memang kalau efeknya memang ada, apalagi kita lihat saat sekarang ini udah pasti ada efeknya, apalagi warga masyarakat Perbasa Mandala ini. Ya terutama kami lah di sini, karena ini bergandengan terminal dengan TPS, tempat pembuangan sampah ini. Ya dampaknya udah ada sama kami, apalagi anggota-anggota yang mengutuk berkontribusi di depan sana, artinya TPR, tempat pengutuk berkontribusi, itu PAD, pendapatan asli daerah untuk jadi Serdang. Memang uapnya itu kadang-kadang mengeluh, apalagi anggota-anggota yang turun yang langsung mengutuk kontribusi ke angkot-angkot yang ada, itu mengeluh memang. Tapi karena namanya tugas ataupun perintah dari kepala dinas Kabupaten Deli Serdang yang harus kita laksanakan. Gara-gara seperti itulah deh intinya. Oke Pak, ini bagaimana dampak buruk bagi lingkungan di sekitar Bapak tempat tinggal mengenai sampah? Kalau dampak buruknya ya sangat besar lah, karena kan pencemaran udara, apalagi di saat hujan ya kan, hujan deras ya kan. Nah, besoknya panas, uapnya itulah bau kan. Nah, entah ada segala penyakit macam ya kan, ya pasti kita kena kan gitu. Nah, itulah dia. Lalu Pak, bagaimana dampak bau yang Bapak cium di sekitar tempat pembuangan sampah ini yang sangat mengganggu kenyamanan Bapak? Ya, terutama pernapasan kita lah, kan, akibat pencemaran bau sampah ini kan, jadi pun pernapasan kita pun terganggu lah gitu, apalagi baunya itu kan, baunya itu kan menyengat itulah dia. Lalu Pak, menurut Bapak bagaimana solusi agar permasalahan sampah ini terselesaikan? Ya itu sebenarnya ya dari camat, lurah itulah itu. Kalau untuk apanya supaya cemana bagusnya untuk mengapai sampah ini, entah dipindahkan ya kan, tempat lokasi yang lebih jauh dari masyarakat kan gitu. Lalu Pak, apa harapan Bapak untuk pemerintah setempat mengenai sampah-sampah yang berserakan atau menggunung ini? Ya harapan kita maunya kan, jangan seperti kayak gitulah menumpuk kan. Nah, kalau bisa setiap harinya ya nggak pun habis total, paling tidak sedikitnya gitulah. Jangan seperti macam menggunung gitu. Kalau menggunung itulah dia, hujan dibantu hujan ya kan, apalagi udah besoknya panas matahari terik gitu, maka uapnya itulah, baunya itu, itulah membuat kita jadi pernapasan kita terganggu, itulah dia.
Baik Pak, terima kasih atas jawaban yang telah Bapak sampaikan. Baiklah, sekian video pembelajaran dari kelompok 1. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Mulai saat ini, mari jaga bumi kita, karena ketika kita menyembuhkan bumi, berarti kita menyembuhkan diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 sedang berada di TPS Mandala. Tujuan kami di sini ingin mengambil bahan untuk pot bunga atau pot untuk sayur-sayuran dan yang lainnya. Yaitu kami menerapkan tentang pelestarian lingkungan dengan menciptakan Go Green. Yang mana dari konsep tersebut dapat menjaga kelestarian lingkungan sekitar agar dapat menjaga lingkungan agar lebih baik ke depannya. Lalu kami di sini sedang mengambil beberapa bahan, yaitu bahan-bahan bekas seperti botol aqua dan beberapa kaleng yang ada di TPS. Dan kami sedang berada di luar TPS. Nantinya kami akan masuk ke dalam TPS tersebut. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami sedang mengambil beberapa bahan, yaitu mengenai konsep pot kami tentang Go Green. Dan beberapa bahan tersebut seperti kaleng, botol besar, kaleng juga, dan botol-botol aqua. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Baiklah teman-teman, setelah kita dari TPS dan memilah-milah barang-barang bekas berupa botol aqua dan kaleng minuman sebagai objek untuk melakukan kegiatan kita yaitu Go Green, terlebih dahulu kita akan melakukan step by step untuk mengolah limbah sampah tadi dengan cara berikut ini. Yuk, mari kita simak bersama. Kita masuk ke bagian pembersihan botol-botol dan kaleng minuman. Di sini tujuannya itu agar lebih higienis untuk proses penanaman nantinya. Yuk teman-teman, kita lakukan langkah pertamanya, yaitu menyiapkan bahan-bahan untuk pembersihan botol-botol tadi. Yang pertama, ada gunting dan cutter. Fungsinya untuk membelah bagian tengah botolnya agar lebih bersih. Lalu, kami juga menyiapkan wadah besar yang berisikan air dengan campuran sabun, dan juga wadah untuk membilas botol-botol setelah dari pencucian sabun. Adapun langkah untuk pembersihannya, terlebih dahulu kita pisahkan label pada botol, lalu kita potong sedikit di bagian tengah badan botol dan kaleng, sekitar 10 cm, yang tujuannya agar lebih terjangkau kebersihan pada botolnya. Lalu, masukkan botol dan kaleng tadi ke dalam rendaman air sabun, lalu kita bersihkan selama 2 menit saja. Setelah itu kita bilas dengan air bersih. Setelah proses pencucian selesai, kita masuk ke proses pengeringan. Nah, botol-botol dan kaleng tadi kita keringkan selama 5 menit atau bisa juga kita lap dengan kain. Lalu, step terakhir yaitu masuk ke proses pemasukan pupuk kompos ke dalam botol yang kita potong tadi, dan setelah itu masuk ke proses penyemaian bibit. Di sini kami menggunakan bibit bayam. Terima kasih kami ucapkan kepada para penonton YouTube kami. Semoga kita dapat lebih bijak lagi dalam memanfaatkan sampah yang dapat didaur ulang. Salam hangat dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.